Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri. Nah, mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah dengar kata sinus, kosinus, dan tangen. Nah, itu merupakan bagian dari trigonometri. Nah, selanjutnya apa sih trigonometri itu? Trigonometri merupakan cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi pada segitiga. Nah, ini dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, trigon, yang artinya tiga sudut, dan metron, mengukur. Oke, selanjutnya penamaan sisi segitiga siku-siku. Jadi, untuk segitiga siku-siku itu terdiri atas tiga sisi. Nah, yang pertama, sisi miring. Sisi miring ini sisi yang berhadapan langsung pada sudut siku-siku. Nah, kemudian ada sisi depan, sisi yang berhadapan dengan sudut yang sedang kita amati. Kemudian ada sisi depan, sisi yang berdekatan dengan sudut yang sedang kita amati. Nah, selanjutnya perbandingan trigonometri. Nah, sekarang kita masuk ke inti pelajaran, yaitu rasio trigonometri. Rasio atau yang biasa disebut dengan perbandingan, yaitu membandingkan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Nah, ada tiga komponen utama pada rasio trigonometri. Yang pertama itu ada tan, sin, dan cos, di mana tan ini merupakan sisi depan dibagi dengan sisi samping. Artinya, sisi depan ini yang A dibagi dengan sisi samping B. Kemudian ada sin depan per miring A per C. Kemudian ada cos samping per miring, artinya B per C. Sisi samping per sisi miring. Seperti itu. Jadi, selain dari tiga komponen ini, ada juga kebalikannya, yaitu kosekan yang merupakan kebalikan dari sin, sekan merupakan kebalikan dari cos, dan kotangan merupakan kebalikan dari kotangan. Nah, untuk mengingatnya ada rumus singkat yang mudah, yaitu sin depan miring, cos samping miring, tan depan samping. Seperti itu. Nah, selanjutnya sudut istimewa. Kenapa disebut sudut istimewa? Karena nilai perbandingan pada sudut-sudut ini mudah diingat dan sering digunakan. Nah, sudut istimewa itu ada 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, perhatikan tabel di sini. Di mana nilai sin itu naik dari 0 sampai 1. Nah, untuk memudahkan mengingat nilai sin, itu kita bisa mengingat bahwasanya nilai sin itu dari 0 naik sampai 1. Kemudian nilai cos itu dari 1 turun ke 0. Nah, sedangkan tangen itu merupakan kebalikan dari sin. Nah, tangen itu nilai dari sin per cos, seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke bagian masalah kontekstual, yaitu penerapan perbandingan trigonometri dalam kehidupan nyata. Nah, pada masalah yang akan diamati kali ini, yaitu tentang seorang wisatawan yang berdiri pada jarak 20 meter dari kaki sebuah meru. Meru itu merupakan bangunan suci bertingkat yang sering kita jumpai di pura. Nah, seorang wisatawan berdiri sejauh 20 meter dari kaki sebuah bangunan suci. Nah, kemudian dari tempat wisatawan berdiri, sudut elevasi tersebut adalah 30 derajat. Nah, jika tinggi wisatawan jika diketahui tinggi wisatawan adalah 1,8 meter, tentukan tinggi bangunan tersebut. Tinggi bangunan Meru tersebut. Oke. Nah, penyelesaiannya. Jadi kita visualkan dulu gambar segitiga siku-siku yang terbentuk antara tanah, kemudian pandangan wisata, dan puncak sebuah bangunan Meru. Nah, kita dapat memodelkan segitiga siku-siku seperti pada gambar
visual berikut, di mana sisi samping ini merupakan jarak antara wisatawan ke kaki Meru, yaitu sejauh 20 meter. Nah, kemudian sisi depan ini merupakan tinggi puncak Meru di atas mata wisatawan. Jadi ada sudut elevasi sebesar 30 derajat yang memandang puncak bangunan tersebut, yaitu 30 derajat. Nah, kita simbolkan tingginya ini dari puncak dari pandangan wisatawan itu dengan A, sisi depan. Nah, dengan sudut elevasi 30 derajat. Nah, yang kita ingin ketahui, yang ingin kita cari adalah tinggi total bangunan Meru. Nah, jadi karena tinggi wisatawan ini sudah diketahui, kemudian kita akan jumlahkan dengan tinggi sisi depan, sisanya dari tinggi wisatawan dari sudut elevasi. Oke, jadi karena yang diketahui di sini merupakan sisi depan per sisi samping, maka kita menggunakan rumus tangan, yaitu sisi depan per sisi samping. Nah, sisi depan itu kita beri simbol A, atau A, kemudian sisi samping 20. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tan itu merupakan sisi depan per sisi samping. Jadi A per 20. Nah, kemudian tan 30 derajat itu sama dengan 1 per akar 3. Jadi, seperti penjabaran di sini, akar 3 sama dengan A per 20. Kemudian, kita ingin mencari nilai A. Kita ingin mengukur nilai A. Berarti akar 3 dikali dengan 20. Itu sama dengan 20 per akar 3. Nah, 20 per akar 3 itu sama dengan 11,54. Nah, karena nilai A sudah diketahui, yaitu 11,54, maka untuk menghitung total dari puncak Meru sampai ke tanah atau bangunan total dari tinggi bangunan itu, tinggi wisatawan dijumlahkan dengan sisi depan yang sudah diketahui, yaitu 1,8 ditambah 11,54, hasilnya 13,34. Nah, jadi tinggi Meru sekitar 13,34 meter. Nah, dari soal ini kita bisa melihat bagaimana trigonometri membantu menghitung tinggi bangunan tanpa harus memanjatnya. Kita cukup tahu jarak dari elevasinya, maka tinggi Meru pun bisa dihitung dengan mudah. Jadi, sekian materi singkat hari ini. Terima kasih.